Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital etika profesi manajemen pendidikan. Kita kini memasuki bab 5. Sebuah bab yang sangat praktis dan bertujuan membekali kita dengan perangkat konkret untuk menghadapi situasi sulit. Di bab 4, sebelumnya, kita telah bergulat dengan berbagai studi kasus yang menggambarkan kompleksitas dilema etis dalam praktik manajemen pendidikan, mulai dari konflik kepentingan, isu disiplin, penggunaan teknologi, hingga tekanan eksternal. Kita melihat bahwa seringkali tidak ada jawaban yang mudah atau sempurna. Menyadari kompleksitas inilah bab 5. Ini akan fokus pada kerangka atau model pengambilan keputusan etis. Jika di bab-bab sebelumnya kita lebih banyak membahas apa dan mengapa, maka di bab ini kita akan fokus pada bagaimana kita bisa menavigasi dilema etis secara lebih terstruktur, sistematis, dan pada akhirnya menghasilkan keputusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Modul 5,1 ini secara khusus akan memperkenalkan Anda pada beberapa model-model pengambilan keputusan etis yang umum digunakan dan terbukti bermanfaat. Kita akan melihat contoh model langkah demi langkah dan model yang berbasis pada prinsip-prinsip etika inti. Mengapa kita perlu menggunakan model pengambilan keputusan etis? Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus repot-repot menggunakan model? Bukankah cukup mengandalkan hati nurani atau pengalaman? Meskipun intuisi moral dan pengalaman sangat berharga, mengandalkannya semata saat menghadapi dilema etis yang kompleks memiliki beberapa keterbatasan. Intuisi bisa bias. Perasaan kita bisa dipengaruhi oleh emosi sesaat, prasangka bawah sadar, kelelahan, atau tekanan situasi. Kompleksitas terlewatkan? Dalam situasi sulit, mudah sekali kita melewatkan fakta penting, pemangku kepentingan yang relevan, atau konsekuensi jangka panjang yang tidak terduga. Sulit dijustifikasi. Keputusan berdasarkan perasaan semata akan sulit untuk dijelaskan atau dipertanggungjawabkan secara rasional kepada pihak lain. Disinilah model pengambilan keputusan etis berperan sebagai alat bantu berpikir. Manfaat menggunakan model antara lain memberikan struktur, membantu mengurai benang kusut masalah, dan memandu pemikiran kita secara logis dan teratur. Memastikan kelengkapan analisis, mendorong kita untuk mempertimbangkan semua elemen kunci fakta, stakeholder, nilai yang konflik, opsi, konsekuensi secara sistematis. Meningkatkan objektivitas dengan mengikuti langkah-langkah atau prinsip tertentu. Kita dapat mengurangi pengaruh bias pribadi dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Memperkuat justifikasi memudahkan kita dalam menyusun argumen yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai mengapa suatu keputusan diambil. Meningkatkan konsistensi, membantu kita menerapkan penalaran etis yang serupa pada situasi-situasi dilematis yang berbeda. Memfasilitasi diskusi, menyediakan bahasa dan kerangka kerja bersama saat kita perlu mendiskusikan dilema etis dengan kolega, atasan, atau tim. Mari kita lihat beberapa contoh model yang bisa Anda gunakan. Model 1. Pendekatan langkah demi langkah ini adalah jenis model yang paling umum dan praktis, memberikan serangkaian langkah logis untuk diikuti. Ada berbagai versi, namun intinya serupa. Berikut adalah sintesis 8 langkah yang bisa diadopsi. Langkah 1. Identifikasi dan definisikan masalah etis. Apakah ini benar-benar sebuah dilema etis? Atau ini godaan etis? Atau hanya masalah teknis atau manajerial? Uraikan dengan jelas inti dari konflik nilai yang Anda rasakan. Langkah 2. Kumpulkan semua fakta yang relevan. Siapa saja yang terlibat? Apa yang sebenarnya terjadi? Kapan dan di mana? Mengapa ini menjadi masalah? Fakta apa yang sudah pasti diketahui? Informasi apa lagi yang perlu dicari untuk mendapatkan gambaran utuh? Bedakan antara fakta, asumsi, dan opini. Langkah 3. Identifikasi semua pemangku kepentingan. Siapa saja individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau akan terpengaruh oleh keputusan Anda? Apa kepentingan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak terkait isu ini? Langkah 4. Identifikasi prinsip etika, nilai, dan aturan yang relevan. Prinsip etika inti mana yang relevan atau bertentangan dalam situasi ini? Adakah pasal dalam kode etik profesi yang bisa menjadi panduan? Adakah peraturan hukum atau kebijakan institusi yang berlaku? Nilai-nilai personal atau institusional? Apa yang dipertaruhkan? Langkah 5. Kembangkan berbagai opsi atau alternatif tindakan. Lakukan brainstorming untuk menghasilkan sebanyak mungkin pilihan tindakan yang bisa diambil. Jangan cepat puas dengan hanya 2 pilihan ekstrem. Pikirkan kemungkinan solusi kreatif, kompromi, atau langkah-langkah bertahap. Langkah 6.
Evaluasi setiap opsi secara kritis. Ini langkah analisis inti. Tinjau setiap opsi yang telah Anda kembangkan menggunakan berbagai lensa atau kriteria. Uji konsekuensi. Apa dampak positif dan negatif, jangka pendek dan panjang dari setiap opsi bagi semua stakeholder? Opsi mana yang menghasilkan kebaikan terbesar dan kerugian terkecil secara keseluruhan? Uji kewajiban atau prinsip. Opsi mana yang paling konsisten dengan kewajiban moral Anda? Aturan hukum atau profesi dan penghormatan terhadap hak-hak individu? Apakah ada opsi yang melanggar prinsip fundamental? Uji karakter. Opsi mana yang paling mencerminkan tipe pemimpin berintegritas, adil, peduli, dan bijaksana yang Anda cita-citakan? Apa kata hati nurani Anda? Bagaimana jika tindakan Anda dipublikasikan? Uji praktikabilitas. Apakah opsi ini realistis untuk dilaksanakan, mengingat sumber daya dan konteks yang ada? Langkah 7. Buat keputusan dan laksanakan. Setelah menimbang semua evaluasi di langkah 6, pilihlah opsi tindakan yang menurut Anda paling etis, paling dapat dipertanggungjawabkan, dan paling mungkin untuk dilaksanakan secara efektif. Siapkan justifikasi yang kuat untuk pilihan Anda. Kemudian, ambillah tindakan sesuai keputusan tersebut. Langkah 8. Refleksikan hasilnya. Setelah keputusan diimplementasikan dan dampaknya mulai terlihat, luangkan waktu untuk melakukan refleksi. Apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan? Adakah konsekuensi tak terduga? Apa yang berhasil? Apa yang kurang berhasil? Pelajaran apa yang bisa diambil dari seluruh proses ini untuk menghadapi dilema serupa di masa depan? Model langkah demi langkah ini sangat membantu untuk memastikan tidak ada aspek penting yang terlewat dalam analisis Anda. Model 2. Pendekatan berbasis prinsip. Model ini lebih berfokus pada penerapan seperangkat prinsip etika inti yang fundamental sebagai panduan utama dalam menavigasi dilema. Pendekatan ini sering digunakan dalam profesi kesehatan dan konseling, namun sangat relevan juga untuk pendidikan. Beberapa prinsip kunci yang sering digunakan, misalnya yang dipopulerkan oleh Karen Kitchener, otonomi, menghormati hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, membuat pilihannya sendiri, dan bertindak secara mandiri. Dalam pendidikan, ini relevan dengan menghargai pilihan siswa, otonomi guru dalam mengajar, atau hak orang tua terkait pendidikan anaknya. Tidak merugikan. Ini adalah prinsip dasar primamu non nocere, atau utamakan untuk tidak menyakiti atau merugikan. Kewajiban etis paling fundamental adalah menghindari tindakan yang dapat menyebabkan bahaya fisik, psikologis, atau sosial bagi orang lain, terutama pihak yang rentan seperti siswa. Berbuat baik lebih dari sekadar tidak merugikan. Prinsip ini menuntut kita untuk secara aktif melakukan tindakan yang membawa kebaikan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam pendidikan, ini adalah inti dari misi kita untuk membantu siswa belajar dan berkembang. Keadilan. Kewajiban untuk memperlakukan orang lain secara adil dan setara, memberikan apa yang menjadi hak mereka, dan menghindari diskriminasi. Mencakup keadilan distributif dan prosedural. Kebenaran atau kesetiaan. Kewajiban untuk bersikap jujur, menepati janji, dapat dipercaya, menjaga komitmen profesional, serta setia pada hubungan yang didasari kepercayaan. Bagaimana menggunakan model berbasis prinsip ini? Pertama, identifikasi dilema dan kumpulkan fakta relevan. Kemudian, tinjau situasi tersebut melalui lensa masing-masing prinsip ini. Bagaimana prinsip otonomi relevan di sini? Hak siapa yang perlu dihormati? Adakah potensi kerugian yang bisa timbul dari opsi tindakan yang ada? Bagaimana cara meminimalkannya? Opsi mana yang paling mungkin menghasilkan kebaikan bagi siswa atau pihak terkait? Aspek keadilan apa yang paling penting dipertimbangkan? Apakah semua pihak diperlakukan secara adil? Prinsip kesetiaan mana yang relevan? Apakah ada janji atau kepercayaan yang harus dijaga? Apakah tindakan ini jujur? Jika terjadi konflik antar prinsip misalnya, berbuat baik pada satu pihak mungkin melanggar keadilan bagi pihak lain, atau menjaga kesetiaan atau kerahasiaan mungkin berisiko menimbulkan kerugian. Maka langkah tersulit adalah memprioritaskan prinsip. Terkadang, ada hierarki yang diterima umum. Namun seringkali, penentuan prioritas ini membutuhkan penilaian kontekstual yang bijaksana. Mempertimbangkan prinsip mana yang paling sentral atau paling terancam dalam situasi spesifik tersebut. Akhirnya, pilihlah tindakan yang paling mampu menghormati prinsip-prinsip etis yang paling fundamental dalam konteks tersebut, atau yang paling meminimalkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut
secara keseluruhan, perbandingan singkat, dan saran penggunaan. Model langkah demi langkah lebih bersifat prosedural, memastikan semua basis terliput. Sangat baik untuk membiasakan diri berpikir sistematis atau saat menghadapi kasus yang sangat kompleks. Model berbasis prinsip lebih substantif, langsung mengarahkan perhatian pada inti konflik nilai moral. Sangat berguna untuk mengklarifikasi jantung permasalahan etis. Dalam praktiknya, kedua model ini bisa saling melengkapi. Anda bisa menggunakan struktur langkah demi langkah sebagai kerangka umum, dan kemudian pada langkah evaluasi opsi, Anda bisa secara eksplisit menggunakan lensa prinsip-prinsip etis untuk menilai setiap alternatif tindakan. Pentingnya konsultasi dan refleksi. Perlu diingat, model secanggih apapun hanyalah alat bantu. Ia tidak bisa menggantikan penilaian profesional, kearifan praktis, dan kepekaan hati nurani Anda sebagai seorang manajer pendidikan. Oleh karena itu, dua hal tetap krusial. Konsultasi. Jangan pernah ragu untuk berdiskusi atau berkonsultasi ketika menghadapi dilema etis yang sulit. Bicaralah dengan rekan sejawat yang Anda percaya, integritasnya, mentor Anda, atasan Anda, atau bahkan dewan etik profesi jika ada. Mendapatkan perspektif dan saran dari orang lain yang berpengalaman dan bijaksana bisa sangat mencerahkan dan membantu Anda melihat sisi lain yang mungkin terlewat. Refleksi, seperti yang sudah disebutkan di langkah terakhir model step by step, meluangkan waktu untuk merefleksikan keputusan yang telah diambil dan dampaknya adalah bagian integral dari pembelajaran etis berkelanjutan. Sebagai penutup modul 5,1, kita telah melihat bahwa penggunaan model pengambilan keputusan etis dapat sangat membantu kita dalam menghadapi dilema yang kompleks secara lebih terstruktur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita telah mengenal model langkah demi langkah yang prosedural dan model berbasis prinsip yang substantif. Keduanya, terutama jika dikombinasikan, dapat menjadi perangkat berharga bagi manajer pendidikan. Namun, ingatlah selalu bahwa model adalah alat bantu, bukan pengganti penilaian bijaksana, dan proses konsultasi serta refleksi tetap memegang peranan penting. Pada modul berikutnya, Modul 5.2, kita akan mencoba menerapkan salah satu model ini secara lebih konkret untuk menganalisis kembali salah satu studi kasus yang telah kita bahas di bab keempat. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pengenalan model-model ini memberikan Anda kepercayaan diri lebih dalam menavigasi lanskap etika yang menantang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.